Terkuak, Persija pecahkan rekor, Persib gaya yang berubah, dan klub-klub Liga Indonesia suka bermain lewat sayap. Sebelum lebih jauh, aku pernah bersama sana untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik ternyata masih banyak yang belum melakukannya. PT LIB selaku operator sepak bola Indonesia resmi merilis laporan teknikal untuk Liga musim lalu. Dari laporan tersebut banyak elemen-elemen yang sangat amat menarik, oleh karenanya kita akan elaborasi poin demi poin. Kita masuk ke satu. Dari tren serangan yang dilakukan mayoritas klub-klub Liga Indonesia, ternyata mengarah klub Liga Indonesia sangat amat suka melakukan serangan lewat sektor sayap. Secara spesifik, di area kanan angkanya menyentuh 30,6%. Untuk sektor sayap sebelah kiri, angkanya 30,5%. Nah, lalu di central progression ataupun di area tengah, angkanya hanya 11,9%. Artinya apa? Fullback menjadi tempat utama bagi klub Liga Indonesia untuk melakukan progresi, meletakkan bola ke depan. Kemudian yang kedua, klub-klub Liga Indonesia masih sulit membongkar pertahanan ataupun blok yang rapat. Dan yang ketiga, gelandang serang ataupun playmaker belum sebagai pusat utama dalam progresi yang dilakukan klub Liga Indonesia. Ini pun sekaligus mengisyaratkan banyaknya anekdot bermunculan di media sosial. Apa salah satunya? Ketika cenderung klub Liga Indonesia tuh sangat amat demen melakukan serangan ya dari sektor sayap aja, mengandalkan kecepatan, kemudian crossing. Nah, bahkan sebelum data yang dirilis oleh PT LIB ini kan sudah banyak itu bertebaran apa yang sering disaksikan oleh penikmat sepak bola Indonesia perihal taktikal yang diterapkan klub-klub liga. Oleh karenanya muncullah sebuah stigma klub Liga Indonesia itu nggak ada taktik. Memang agak sedikit kasar, tapi suka tidak suka sangat amat banyak kita mendengarkan testimoni demikian. Nah, kemudian ya kita juga melihat di beberapa periode terakhir tidak seperti Liga Indonesia di masa yang lampau. Kalau dulu-dulu di area tengahnya ataupun gelandang serang, playmaker, kawan-kawan, banyak sekali pemain asing yang secara kualitas mempesona, plus disupport oleh pemain lokal. Nah, seiring berjalannya waktu, pemain asing playmaker tidak banyak sekarang ini menonjol. Terakhir untuk musim kemarin, Tyrone Delfino di Persib. Itu pun Persib kan sangat amat mengandalkan sektor flank dari kelebaran, kemudian mengarahkan ataupun menantikan pergerakan dari Tyrone Delfino. Nah, untuk di sektor flank yang patut kita soroti itu di musim kemarin itu ada Borneo juga, pun termasuk Malut. Malut di area kanan beberapa kali ia melakukan kombinasi untuk bisa masuk ke jantung pertahanan daripada tim lawan, kawan-kawan. Kemudian yang kedua, ketika klub Liga Indonesia demen melakukan serangan dari sektor sayap, maka ujungnya apa yang diharapkan? Melakukan crossing. Nah, ternyata dari data yang sudah dikelola oleh PT LIB, nggak selamanya kuantitas crossing yang banyak itu efektif, efisien. Malah cenderung seperti tim PSBS Biak, PSS Sleman yang tidak banyak melakukan crossing, malah crossingnya lebih efektif. Kenapa? Karena crossing yang dilakukan Sleman dekat itu ke area kotak penalti. Kemudian yang terpenting, crossing yang dilakukan Biak ataupun Sleman, tekniknya, akurasinya tajam, penempatan bolanya proper. Untuk momen tersebut, ini bukan rahasia ataupun hal baru lagi untuk sepak bola Indonesia. Bahwasanya masalah crossing, masalah passing, masalah teknik dasar, melakukan umpan long ball kadang tidak terukur. Dan poin lainnya,
ketika klub-klub Liga Indonesia memanfaatkan koridor half space lalu melakukan cutback, menjadi salah berapa treatment yang akhir-akhir ini ataupun di musim lalu diterapkan, dan ternyata itu bisa menciptakan daya ledak terhadap penyerangan yang diciptakan. Kemudian yang ketiga, tadi sudah kita bicara tren penyerangan, sekarang tren bertahan. Nah, untuk Liga Indonesia kita cenderung pertahanannya semakin dalam. Bahkan untuk di musim lalu, Persib garis tertinggi mereka dalam bertahan 40,6 meter. Nah, di musim ini yang tertinggi yaitu Borneo FC 38,9 meter. Artinya apa? Makin banyak tim dari Liga Indonesia menggunakan medium block hingga low block. Nah, tapi ini bukan berarti klub-klub Liga Indonesia pasif, karena di situ ketika kita sudah menjebak kasarnya lah ya, kita menunggu lawan melakukan penyerangan, artinya ada momen transisi, serangan balik, kosong itu pertahanan yang dimiliki lawan yang melakukan attacking. Nah, contoh lainnya seperti Persib menghadapi Persita. Persib awalnya melakukan high press, membabi buta. Nah, lalu ketika Persib Bandung berhasil menciptakan gol, Persib pun pelan-pelan menurunkan garis pertahanannya menjadi medium block. Oke. Kemudian yang keempat, defense counter jadi senjata alias permainan transisi. Dari data kawan-kawan di musim lalu ataupun 2 musim lalu lah ya, itu persentase gol kita di tahun 2023-2024 9% menciptakan gol lewat transisi. Sekarang ini 10,1%. Tim yang paling efektif melakukan transisi ada Semen Padang dan Bali United. Khas dari sepak bola Indonesia, ya inilah dia ya, counter attack, nggak aneh lagi. Dan ketika kita bicara atribut tersebut hampir sama nih, irisannya seperti yang kita contohkan tadi. Saat kita pertahanannya sudah semakin dalam, otomatis kita mengharapkan lawan masuk nih melakukan serangan. Kemudian di momen tersebut kesalahan dilakukan oleh tim yang melakukan penyerangan, disitulah kita melakukan yang namanya serangan balik. Salah satu yang mencontohkan lagi dan lagi Bali United, dia mampu mengubah dari sisi defensif menuju ke transisi cepat yang dikombinasikan dengan spread out ataupun menyebar pemain-pemainnya secara signifikan kawan-kawan. Kemudian yang kelima, kiper menjadi kunci terhadap klub-klub kita. Dalam artikulasi, lebih banyak proaktif dalam membangun serangan dari kaki ke kaki. Dan kiper seperti Sonny Stevens, Alan Brandon kawan-kawan merupakan kiper yang ya top level lah ya, memberikan kontribusi secara individual terhadap klub-klubnya. Meskipun Alan bersama PSS harus terdegradasi, sosok Alan ini merupakan menyelamatkan PSS lebih banyak daripada lumbung gol. Karena dari data, ia melakukan penyelamatan 142 kali. Save rate-nya 76,3%. Nah, jadi ya ini salah satu kiper yang paling sibuk dan konsisten dalam permainan. Nah, jadi ketika kita bicara Alan akhirnya direkrut ataupun dilirik oleh klub-klub Liga Indonesia yang lain, ya kita nggak heran kawan-kawan. Kemudian dari permainan kaki ke kaki, ada 3 kiper yang rutin melakukannya, seperti Sahrul Trisna dari Semarang, Edilson Maringga, Bali United, dan yang ketiga ada Satria Tama, Barito Putra. Lalu poin ke-6, soal intensitas Liga. Nah, dibanding musim 2023-2024, untuk musim 2024-2025, intensitas pertandingan kita semakin meningkat. Itu salah satu parameter yang bisa kita lihat dari seberapa banyak passing yang muncul di atas lapangan dari data yang dihimpun oleh TSG ataupun PT LIB ya, yang bekerja sama. Nah, rata-rata per laga naik 12,7% dibanding musim sebelumnya. Kenapa disebutkan oleh hasil laporan teknis ini? Akibat ada Piala Presiden katanya. Ini membuat tim-tim pun tancap gas. Nah, lalu adanya penambahan pemain asing, kemudian pelanggaran pun tidak begitu banyak lagi, walaupun ya ini bisa diperdebatkan lah ya soal argumentasi kenapa intensitas pertandingan dari klub-klub Liga Indonesia meningkat dan mengalami penurunan saat bulan Ramadan. Karena ya adaptasi tubuh yang dimiliki oleh pemain-pemain kita. Kemudian yang ke-7, pemain-pemain muda pun sudah unjuk gigi lewat regulasi yang diterapkan, ya harus bermain ya
pemain-pemain U22 atau U23 45 menit setiap pertandingan kawan-kawan. Jadi dari top performa banyak menit bermain ada Fajar Faturrahman 2.819 menit, Arkan Fikri 2.409 menit, Altaf Indi, dan klub yang paling banyak memberi kepercayaan ada PSM, Borneo, Arema, dan Persis Solo. Lalu poin ke-8, kontribusi akademi ataupun EPA. Ini pun sangat amat menonjol. 3 top akademi penyumbang banyak. Yang pertama ada Persija, Persib Bandung, dan Persebaya. Tapi PSM kalau kita lihat kawan-kawan, tim yang paling mengoptimalkan pemain akademinya sendiri, yaitu 24,8% menit bermain yang mereka dapatkan. Nah, lalu yang ke-9, menit bermain efektif. Ini pun luar biasa, pecah rekor dilakukan oleh pertandingan Barito Putra menghadapi Persija Jakarta. Waktu efektifnya 62 menit. Jadi pertandingan sepak bola itu ada 90 menit. Nah, untuk pertandingan Barito menghadapi Persija menyentuh 62 menit. Bayangkan itu. Artinya apa? Gamenya cepat, transisinya tinggi, dan minim akan pelanggaran. Nah, itulah yang sangat amat baik jika kita bicara sebagai benchmark pertandingannya. Enggak sedikit-sedikit berhenti, ataupun rata-rata menit bermainnya itu hanya 30 menit. Dan berdasarkan data yang dihimpun, pertandingan PSM Makassar kawan-kawan menghadapi Persis Solo itu hanya 28 menit 21 detik. Bayangkan itu, sisanya ada pelanggaran, kemudian ada pergantian pemain, bola mati. Itu sangat tidak efektif. Untuk level profesional kawan-kawan menyentuh angka demikian sangat amat miris sebenarnya. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, tentu bagi klub-klub Liga Indonesia harus melakukan variasi untuk bisa menciptakan ataupun lebih memanfaatkan penyerangan dari sektor tengah. Kemudian variasi terhadap build up menjadi elemen penting juga untuk bisa diterapkan di musim baru nanti. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.